Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi fi huquqillah wa miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratil ulama'il muhtaramin wal abail kiram wal ummahatil muhtaramat, para guru, para kiai, para bini sepuh, handai tolan, karib kerabat, sanak famili, para tetangga, terutama segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Al-Amin yang saya hormati dan saya muliakan, teristimewa keluarga besar dari Al-Maghfur Laha Haja Ummi Kalsum bin Haji Abdul Malik yang saya hormati, dengan iringan doa mudah-mudahan anak, mantu, cucunya semua disehatkan badannya, diangkat imannya, dipanjangkan umurnya, hidup mereka menjadi tambah berkah, mereka menjadi anak-anak yang salihin, salihat, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, baik orang tua masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Amin ya Allah. Amin. Saudara-saudara, saya sampaikan waktu pelepasan jenazah di Masjid Al-Amin, di antara yang ikut berduka, duka dengan dalam adalah saya atas wafatnya Haji Haja Ummi Kulthum bin Haji Abdul Malik. Selama saya sekian belas tahun mengajar ibu-ibu yang sering berkomunikasi memang dengan beliau selalu. Dan akhirnya kita punya kesimpulan memang Haji Ummi Kulthum orang baik. Amin. Betul, sudah orang baik, sudah. Penampilannya, cara bicaranya, saudara-saudara. Dan kita tahu semua, saudara-saudara. Kita tahu semua bahwa mungkin termasuk dan yang kita harapkan adalah orang-orang yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya ngomong yang baik-baik aja. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam. Itu. In kana al-kalamu min fiddatin fas-sukutu min dhahabin. Dalam hal ini, andai kata ngomong itu nilainya seperti perak, maka diam itu harganya seperti emas. Mudah-mudahan itu akan disematkan kepada almarhumah Haja Ummi Kulthum. Almarhumah sudah umroh, bahkan pernah umroh dengan saya, sudah haji. Mudah-mudahan umrah dan hajinya diterima oleh Allah, tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, saudara-saudara. Dalam Al-Quran ada orang yang nyesal meninggal, tapi kalau almarhumah enggak. Al-mautu rahatul mu'min, al-mautu rahatul mu'min, rahatul mu'min. Nabi mengatakan kematian itu kebahagiaan buat orang yang beriman. Orang yang beriman kalau meninggal itu girang, cuman yang sedikit yang ditinggal. Orang kalau pulang itu senang sebetulnya. Kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Al-Mu'minun 99 dan 100. Dari Al-Mu'minun 99 dan 100 ada orang yang begitu dimakamin nyesel dan nyesel. Kenapa? Karena begitu di dalam kuburan udah ngelihat siksa. Makanya mengatakan qala rabbi irji'un, ya Allah pulangkan saja aku ke bumi lagi, ke dunia lagi. Tapi kalau orang-orang yang beriman seperti almarhumah Haja Ummi Kulthum sudah bin Haji Abdul Malik, inna ashabal jannati yawma fi syuhurin ta'kulhum wa aswajuhum fi dhilalin 'alal araiki. Itu yang patut disematkan.
Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu adalah orang-orang yang tidak ibadat waktu di dunianya. Orang-orang yang di dunianya nggak pernah ingat kepada Allah. Orang-orang yang di dunianya nggak pernah sujud kepada Allah, nggak pernah berzikir kepada Allah, nggak pernah akur sama tetangga, nggak pernah hormat sama orang tua, nggak pernah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget sudah. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ya Allah, ya Allah. Mereka berkata, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Kita lagi enak-enak tidur. Kata itu Yasin itu, Pak. Kalau masih ada orang yang kagak percaya juga dalam kehidupan dengan kehidupan alam barzakh, dia sering baca Yasin tapi terjemahannya kagak dibaca. Dan berapa ratus kali Yasin dibaca tapi itu diulang-ulang. Begitu meninggal dibangunin. Kan itu ya, bukan hadis lagi, udah ini Mamba'asana min marqadina, itu jelas itu orang yang, kalau mohon maaf, yang belajar bahasa Arab, Pak. Mungkin tidak iya juga ngerti itu. Qalu mamba'asana min marqadina, marqad itu rokat. Siapa yang membangunkan kami? Ya itu kan tidur, meninggal, dibangunin. Begitu dia bilang, dia mungkin bahasa kitanya celangak celinguk. Oh, hada ma wa'ada rahman, ini yang betul-betul dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman. Benar, ada kehidupan alam barzakh seperti yang tadi diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun 99 dan 100. Ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Benar itu para Rasul, benar itu pada Ustadz kalau ngaji nerangin ada alam kubur. Sekarang baru yakin ini, sekarang baru yakin. Orang-orang kita ada pasti yakin, tinggal pelaksanaannya. Tapi kalau orang-orang yang kagak yakin, nyaho deh barunya. Haja Ummu Kulsum yang saya kenal dengan Haja Mumu, saudara-saudara, udah yakin itu, udah ada persiapan. Orang-orang yang beriman itu, orang-orang beriman seperti yang sering saya terangkan, la yakhruju ruhul mu'min hatta yara makanahu fil jannah. Ruh orang beriman nggak pernah keluar dari jasadnya, ruhnya tidak pernah keluar dari ruh dari jasadnya sebelum diperlihatkan surga untuk dia. Jadi orang beriman, almarhumah aja Ummu Kulsum, sebelum meninggalnya udah melihat surga, sudah surga dilihat udah. Dan kita yakin betul dia orang baik. Dia orang baik. Sudah orang solehah. Solehah dia. Semasa masih ada suaminya, sudah Haji Suhaimi, dia sering saya duduk di sini. Haji Suhaimi, sudah. Dulu saya kalau ngajar dibawa kemari. Ingat betul saya digorengin ikan lele, sudah. Daharannya Pak Ustadz ya, Abi, daharannya. Ini rumah ini jadi saksi. Pasti kan yang goreng Haji Mumu. Ya, saudara-saudaranya. Oleh karenanya, orang beriman begitu. Tapi kalau orang yang tidak beriman sebaliknya. La yakhrujuhul kafir hatta yara makanahu fil nar. Orang kafir, orang durjana, orang yang enggak baik di dunianya, orang yang gede ambek, saudara-saudara, enggak akan keluar roh dari jasanya sebelum neraka diperlihatkan. Jadi sebelum mati udah kelihatan neraka, saudara-saudara. Nauzubillah min. Insyaallah. Teriakan itu didengar, yasma'u sawta kullu syai'in. Teriakan itu, omongan itu didengar oleh semua makhluk, semua flora, fauna, malaikat, jin sekalipun. Yang gak mendengar illal insan, yang gak mendengar kita manusia, keluarga, teman, murid, gak ada yang dengar tuh.
Tapi pikir-pikir bagus juga kagak denger ya. Kalau teriakan itu yang denger, kita lagi gotong jenazah. Suaranya ada, orangnya nggak ada. Kira-kira jenazah diapain? Masya Allah. Gotong. Masya Allah, saudara-saudara. Tadi saya sholat jenazah almarhum Kiai Haji Mizan Sya'roni, saudara-saudara. Teman saya, teman di sini ngajar. Teman di KPIU, saya ketua, beliau anggota, saya naik di provinsi, dia masih anggota. Dia dipanggil oleh Allah. Meninggalnya hari Jumat, saudara-saudara, sebelum orang-orang baik dipanggil oleh Allah. Kita baca Fatihah dulu untuk Kiai Mizan Sya'roni ya. Bin Kiai Syuhud Al-Fatihah. Kalau kita baca Al-Baqarah ayat 28 lebih jelas lagi. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi. Al-Baqarah ayat 28. Haji Mumu itu sekarang hidup di alam barzakh. Al-Baqarah ayat 28. Saudara-saudara, makanya saya sih semakin yakin bahwa orang yang meninggal itu nungguin doa-doa dari kita. Yang Syafi'i mengatakan kal-gharik dan mutagawwis, orang-orang yang meninggal itu nungguin dari doa anak, dari doa teman, murid. Saudara-saudara, kita ngaji lagi surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahui olehmu la ilaha illallah, tahlil tuh. La ilaha illallah tahlil, siapa yang enggak kenal la ilaha illallah tahlil? Habis tahlil suruh minta ampun untuk dosamu. Tidak cuma untuk dosa, walil mu'minina wal mu'minat, minta ampun untuk dosa orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Almarhumah Hajah Ummul Kulsum adalah orang beriman, makanya kita tahlilin. Baru nyambung dah kita ngaji Mukhtasar Hadis Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Tasaddaqu an amwatikum walau bisyurbati ma'in. Bersedekahlah kamu buat orang tua yang udah meninggal dunia walaupun dengan segelas air. Segelas air kita kasih sama orang-orang yang memerlukan, ada pahalanya. Niatin pahalanya untuk orang tua yang udah meninggal dunia. Masya Allah. Makanya saya mengatakan sering, kalau kita amal tuh ke masjid, ke majlis taklim, begitu amal kita masukin Pak, jangan buat kita doang, niatin buat orang tua yang udah meninggal dunia. Orang tua yang masih hidup sih kita mungkin pagi-pagi kita beli nasi uduk. Orang tua yang masih hidup mungkin pagi-pagi kita beli lontong sayur. Saudara-saudara, itu juga kalau anaknya kagak medit. Kalau anaknya pelit mah tetap aja. Nah sekarang jadi ukuran. Kalau beliin lontong sayur amin nasi uduk gak mau, nah sekarang tinggal baca Fatihah, baca tahlil, tambah berkah dari hidup. Makanya saya sih hidup ngarepin berkah dari Allah. Saya ceramah kemana-mana, termasuk ke pejabat ke ibu-ibu pejabat. Tapi kan kagak bisa nolongin, dia makan ngapa-ngapain. Mau presiden, ya saya ngeliat gambarnya doang, dia kagak kenal sama saya. Jadi saudara yang jenderal ada, udah meninggal, kagak bisa nolongin. Konglomerat kagak ada. Jadi sekarang ngandelinnya cuma pengen dapat berkah dari Allah aja, malah kita taat sama orang tua. Makanya setiap kali mau ngaji, saya baca Fatihah buat orang tua. Sekali lagi, kalau baca Fatihah aja nggak mau, Masya Allah, kan kebangkatan medit tuh anak.
Makanya hati-hati udah sekarang. Begitu punya calon mantu yang kagak mau baca Fatihah, udah putus aja udah. Betul. Jadi pikiran. Jadi pikiran, jadi berantem di rumah kita. Dia baca Fatihah aja kagak mau. Masya Allah. Mingkem aja. Diajak tahil kagak mau. Diajak la ilaha illallah kagak mau. Giliran berkat dibawa pulang kan. PA juga tuh orang. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf saudara-saudara. Udah 7 hari ini jadi takziah. Kan sedih boleh 3 hari. Jadi jangan berkelanjutan. Emang kita nangisin sama juga nangisin orang pergi haji Pak. Orang pergi haji kita nangisin. Orang pergi haji ya. Saya kalau bimbing haji, bimbing umrah, begitu udah dilepas, udah jangan nangis. Sampai di asrama haji, udah nggak ada yang sedih, girang semua. Yang di rumah pada nangis, yang pergi haji pada ketawa-ketawa. Sama juga kita nih, sedih nih, sedih nih. Mohon maaf, kita ngaji tankiul kaul. Kita ngaji tankiul kaul. Itu perempuan yang begitu meninggal masuk ke liang lahat, itu langsung ditemenin sama cowok ganteng. Pengen buru-buru pada mati ibu-ibu. Baik baca sedih gimana ini? Kalau laki-laki meninggal begitu masuk kuburan, dia orang baik, catatnya orang baik ya. Datengin perempuan cakepnya bukan kayak di Jalan Melati. Kalau bidadari kayak ibu-ibu di Jalan Melati, ya orang-orang laki yang pada masuk surga pada keluar lagi. Nah, sama aja. Mohon maaf, ngaji yang gampang-gampang aja. Makanya saya sedih. Saya waktu emak saya meninggal aja 3 hari saya nangis. Kamu tidur. Ya Allah, percuma. Saya punya mobil, sekarang emak saya nggak naik. Setiap bulan biasanya saya antar, kadang-kadang saya yang bawa, dia naik, ngantar ambil pensiun. Percuma saya punya duit juga biasanya di yayasan kalau saya habis ngajar, saya mah udah nyarat. Jawabannya pasti selalu belum. Padahal baru habis nyarat. Belum, di seperak, 2 perak, 1000, 2000 dimakan tuh rezeki kita bareng tua. Untung saya yakin semuanya bisa kita berinfak bersedekah, diniatin pahalanya untuk orang tua. Amin. Itu Muhammad ayat 19. Tasaddaqu an amwatikum wala bisyurbati ma'in, bersedekahlah kamu untuk orang tua yang sudah meninggal dunia walaupun dengan segelas air. Fa illam tajidu, kalau segelas air enggak mampu, fabi ayatin minal Quran, baca Quran. Paling pendek Al-Fatihah. Sewaktu-waktu ya malam Jumat mungkin ngumpul baca Yasin keluarga. Gak usah ngumpulin orang banyak, sekeluarga juga. Anak mantu cucunya Haji Mumu juga ambrek udah. Lagi adik. Makanya saya kesimpulannya Haji Mumu ini, Haji Ummu Kulsum ini senang Pak. Lebih senang sekarang daripada kemarin hidup. Kemarin waktu saya pulang, kan yang sering teleponan itu dengan istri saya. Pernah istri saya lewat sini, almarhumah kan masih biasa naik motor ya. Iya, motor. Dia bilang, Bi, Haji Mumu naik motor ya, hebat ya gitu. Mama enggak, emang tuaan siapa? Kalau Mah Habib tuaan Habib. Sama Kiai Mizan Syaroni aja tuaan saya masih saudara-saudara itu. Itu kalau di luar, kalau di rumah, kalau di luar mah mudahan saya. Hadirin sekalian saudara. Kalau emang nggak bisa baca Quran, Fatihah, udah saya pesen aja nih wasiat buat keluarga, buat anak mantu, bacain Fatihah saban hari. Insya Allah. Ringan, diangkat derajatnya. Saya dengar hari barusan dibacain khatam Quran, Masya Allah. Al-Quran itu hurufnya
satu huruf dibaca 10 pahala. Menurut Imam Syafi'i, seluruh Al-Quran itu hurufnya ada 1.027.000. Jadi Imam Syafi'i udah ngitung tuh. Ulama-ulama dulu kan rajin. Kita rajinnya ngitung apa? Imam Syafi'i ngitung di Quran itu hurufnya ada 1.027.000. Jadi kalau dia hatam Quran kaliin 10 berarti saya sudah baca hatam Quran dan saya hadiahkan pahalanya untuk almarhumah Hajah Umm Kulsum bin Haji Abdul Malik. Masya Allah. Berarti 1.027.000 kali 10 berarti 10.270.000 pahalanya. Itu kalau sekali hatam, bagaimana beberapa Hajah Umm Kulsum bin Haji Abdul Malik senang di alam barzahnya, senang di alam barzahnya, bahagia di alam barzahnya. Raudhah min riyadhil jannah. Miring kita Pak, miring. Udah nggak ada kesusahan, nggak ada kesulitan lagi. Saya ngelihat tadi Ustaz Kiai Haji Mizat Syahran meninggalnya hari Jumat. Sakit dia berat, cuci darah. Habis dosanya. Saya nangis. Saya bilang, ya Allah, ngiri gue sama dia. Saya masih banyak dosa begini. Dikasih. Ya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Saudara. Jadi seperti itu Bapak-bapak. Nah, kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, salah satu di antaranya saya ngajar kitab Tanbihul Muqtadin ya Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kemudian disyarah juga oleh Al-Imam Ghazali. Saudara-saudara, itu ada keterangan bahwa innal mayyita yuftan fi gabri sab'ati ayyam. Orang meninggal itu dikuburnya di BAP selama 7 hari. Saya pakai bahasanya BAP. Iya, bahasa kitanya BAP itu apa di polisi? Berita acara. Hah? Berita acara. Diperiksa. Iya. Terus. Tapi kan ke polisi juga kalau emang orang baik saya tenang. Saya ngobrol dengan Kanit Lentel di Polres. Di jalanan aja saya udah telepon. Bang, gimana? Di kantornya nungguin, oke. Ngapain? Lagi ngopi sama gorengan. Ini kan. Lah gua bawain roti nih, ntar ngopi bareng. Nyampe sana ngobrol aja saya. Ketawa-ketawa, padahal intel. Banyak ngobrol aja sama Kiai. Dia ngobrol, pulang dianterin, diamplopin. Coba maling masuk ke Polres. Maling dia masuk ke. Saya ke Polsek Cakung, habis sholat Jumat, kiai-kiai di Cakung dikumpulin. Ngobrol semua kiai, ustaz-ustaz di Cakung ngomongin. Kemudian disuguhin soto ambengan. Wow. Yang bulan kemarin soto Betawi yang Isa ini. Karena ambengan. Pada ketawa-ketawa aja ke Polsek. Coba yang tukang nyolong ayam ketangkap, dibawa ke Polsek. Utara. Haji Mumu juga di BAP, tenang-tenang aja dia ketawa-ketawa sama malaikat. Senang, ini bahasa saya ya, ini bahasa saya. Senang, bahagia. Makanya dengan adanya seperti ini, mudah-mudahan almarhumah Hajah Umm Kulsum diangkat derajatnya di surga, dijadikan kuburnya Raudhah min riyadhil jannah. Tapi yang paling penting juga kita doain nih anak, mantu, cucunya semua, mudah-mudahan dikasih taufik hidayah, sabar, jangan sampai terkena hadis. Uminya saja untuk semua. Oh, Umi juga ya Allah, Umi Fatmah juga mudah-mudahan sehat. Ya, mudah-mudahan sehat, sabar ya. Beliau sakit, kalau ngaji belonjor aja. Emang begitu meninggal. Bapak saya sama engkong saya. Bapak saya meninggal 48 umurnya. Engkong saya 120.
Saya sekarang udah hampir 67, Pak. Berarti saya dengan bapak saya Tuhan saya. Saudara. Jadi oleh karenanya, ya Allah kita doain Umi Ada Fatma mudah-mudahan sehat. Amin, ya Allah. Ya. Saudara-saudara, saya pengen baca Fatihah untuk yang hidup nih. Kalau yang meninggal nih, muka udah banyak nih ntar. Untuk yang ditinggal nih, keluarga, terutama juga Umi Ada Fatma, sehat berkah. Kabul, ya Allah. Mudah-mudahan husnul khatimah dan Amin, kita ya yang Allah. ditinggalkan semuanya sabar, tabat, tawakal. Amin. Dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah keberkahan dalam hidup. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kepada semua saya mohon maaf. Waktu 7 hari saya juga nggak bisa datang, 3 hari nggak bisa datang. Hari ini saya ada acara maulid, Pak. Jadi makanya mohon maaf, saya datang Isya di Alamin, kemudian saya pengen kayak begini, mohon maaf kalau ngeganggu. Mudah-mudahan karena saya dari sini saya mau ada maulid dipajang lah, fotonya banyak, tapi penceramahnya cuma saya tuh. Banyak di sini. Dekat sini di Pemuda, di belakang rumah Mata Semek, ya kan? Yang jalan kecil itu masuk ya. Demikian saudara-saudara, saya pamit, lanjut saja acaranya mulai dari apa? Yasin dulu ya. Yasin apa? Silakan lanjut dan saya pamit. Lanjut saja. Ada video. Hah? Oh, video. Mari kita keluarin video dulu sini. Siapa yang mewakili?